Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Ketika rumah tua warisan nenek menyimpan rahasia tak terduga, sebuah harta tersembunyi yang mengubah takdir keluarga dan mengajarkan arti keikhlasan sejati. Setiap keluarga pasti memiliki cerita dan warisan yang tak selalu terlihat dari segi materi semata. Ada warisan yang jauh lebih berharga, yang mampu mengubah hati dan menguatkan iman dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Kisah ini adalah tentang Pak Slamet Marianto dan keluarganya yang melewati ujian hidup penuh liku, mulai dari perpisahan, kehilangan, hingga pergulatan mempertahankan amanah. Melalui perjalanan Priambodo dan keluarganya, kita diajak menyelami makna keikhlasan, kesabaran, dan keberkahan dalam mewariskan sesuatu yang bukan hanya bernilai duniawi, tetapi lebih utama, warisan yang hidup selamanya dalam amal, doa, dan ilmu. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk melihat warisan tidak hanya dari sisi harta, tapi sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus kita jaga dan teruskan kepada generasi berikutnya. Bahwa di balik setiap ujian, Allah selalu memberikan hikmah dan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan bertawakal. Angin sore berhembus pelan di desa kecil yang damai, menembus celah-celah jendela rumah joglo milik keluarga Slamet Marianto. Suara burung-burung kecil bernyanyi mengiringi kepulangan petani dari ladang. Namun, di dalam rumah itu, suasana jauh dari kata damai. Di balik senyapnya suara, terdapat seorang istri yang terbaring lemah di ranjang bambu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya yang dulu bersinar ceria kini redup, pertanda bahwa maut tengah menanti di pelataran hidupnya. Namanya Mawarti. Ia adalah perempuan yang selama bertahun-tahun menjadi teman setia Pak Slamet. Dari rahimnya lahir 4 anak, 2 di antaranya adalah Hargono dan Priambodo. Mawarti bukan hanya istri yang sabar, tetapi juga ibu yang kuat, yang tak pernah mengeluh meski hidup bersama suami petani sederhana dengan penghasilan pas-pasan. Hari itu, di tengah kelemahan tubuhnya, Mawarti memanggil suaminya. Suaranya lirih, seakan datang dari jauh. "Mas Slamet," bisiknya, "jika aku tak lagi ada, tolong jaga anak-anak kita baik-baik." Pak Slamet menggenggam tangan istrinya, tangannya bergetar. Ia tahu, detik-detik ini bukan sekadar isak tangis perpisahan, tetapi juga titipan tanggung jawab yang harus ia emban seumur hidup. Matanya basah. Namun sebagai lelaki Jawa yang diajarkan untuk tegar, ia mencoba menyembunyikan air matanya. "Insya Allah, Le, aku akan jaga mereka seperti yang kamu inginkan. Semampuku, sekuatku." Mawarti tersenyum tipis. Lalu, dengan suara yang lemah, ia berkata, "Tanah 2 petak itu, sudah kau balik nama atas nama Hargono?" "Ya." Pak Slamet mengangguk pelan. "Sudah, Le. Sesuai permintaanmu dulu, sebelum kau sakit. Sudah sertifikat atas nama Hargono. Biar dia punya pegangan nanti." Mawarti mengangguk tenang, lalu menutup matanya perlahan, seolah berserah penuh pada ketentuan Allah. Di detik-detik akhir itu, ia masih menyebut nama Allah, seolah ingin pulang dengan membawa zikir terakhir dari dunia yang fana ini. Tak lama kemudian, tubuh itu diam tak bergerak. Tangis pecah dari ruang belakang. Hargono yang masih remaja saat itu berteriak histeris. Priambodo, si bungsu, hanya bisa memeluk neneknya, Eyang Suci, sambil menangis tanpa suara. Hari itu, langit seakan ikut berduka. Awan mendung menggantung, seolah alam pun ikut menyelimuti kepergian seorang istri yang salehah.
Beberapa bulan setelah wafatnya Mawarti, kehidupan terus berjalan. Namun Pak Slamet tahu, sepeninggal istrinya, hidupnya tak lagi utuh. Banyak hal berubah, terutama bagaimana ia membagi cinta dan tanggung jawab kepada keempat anaknya yang kini mulai tumbuh besar. 2 bidang tanah yang sudah diatasnamakan atas Hargono adalah hasil jerih payah selama hidup dengan Mawarti. Tanah itu dibeli bukan dari warisan, tapi dari hasil bertani, sedikit-sedikit dikumpulkan, hingga cukup untuk dibeli dan disertifikatkan. Mawarti sendiri yang dulu bersikeras agar sebagian aset disiapkan untuk anak-anak sebelum ajal menjemput. Namun, tanah yang lain masih atas nama Pak Slamet. Saat itu ia berpikir, biarlah tanah itu dikelola dulu. Nanti, kalau anak-anak sudah dewasa, bisa dibagi sesuai keperluan. Namun sayangnya, suara itu seperti tak didengar. Setelah tanah pertama laku, Lasmi kembali mendesak untuk menjual 1 petak lagi ketika Laili masuk sekolah keperawatan. Kabar penjualan tanah itu perlahan sampai ke telinga Hargono, yang saat itu tengah bekerja di Surabaya sebagai teknisi pabrik. Ia tak berani langsung menyalahkan ayahnya, tetapi ia mulai merasa ada ketidakadilan dalam pembagian warisan keluarga. Sementara itu, Priambodo, yang masih hidup sederhana bersama neneknya, bahkan belum pernah dibicarakan mendapat bagian apapun. Ia tak punya sepeda motor, tak punya sawah untuk digarap, bahkan nama di sertifikat pun tak ada satupun. Namun, tidak sekalipun Priambodo mengeluh. Dalam hidupnya yang tenang bersama Eyang Suci, ia telah dididik untuk menerima takdir dengan lapang dada. Eyang Suci sering berkata, hidup ini bukan soal siapa yang dapat banyak, tapi siapa yang mampu menjaga hati agar tidak serakah. Ucapan itu tertanam dalam-dalam di hati Priambodo. Setiap kali ia mendengar kabar tentang warisan yang mulai habis dijual, ia hanya menunduk dan berkata dalam hati, "Ya, Allah, jika memang bukan milikku, jangan tanamkan iri di hatiku." Suatu hari, ketika Eyang Suci tengah duduk di serambi rumah, ia memanggil cucunya yang tengah menyapu halaman. "Bondo, kesini, nak." Priambodo duduk bersimpuh di hadapan neneknya. "Nek, nopo?" tanyanya lembut. "Nek wis sepuh, le. Nek ra kuat suwe maneh," kata Eyang Suci sambil menatap langit, "tapi nek ora pengin mati ninggal utang. Iki omah kayu warisan simbah buyutmu, nek wis titipno surat wasiat ke Pak Kades. Omah iki untukmu. Mungkin ora regane gede, tapi kenangane gede." Priambodo terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku ora pengin opo-opo, nek, bisa urip bareng nopo panjenengan wae wis cukup." Eyang Suci tersenyum. Ia lalu mengusap kepala cucunya dengan penuh kasih. Ia tahu, cucunya ini berbeda. Tidak banyak menuntut, tidak banyak bicara, tapi hatinya bersih dan penuh adab. "Kelak, le, Allah, sing bakal embales kesabaranmu." Hari-hari berlalu. Satu persatu tetangga mulai memperbincangkan bagaimana warisan keluarga Pak Slamet habis untuk membiayai sekolah anak dari istri kedua. Beberapa menyayangkan, tapi tidak sedikit pula yang memaklumi. Dunia memang tak selalu hitam putih. Kadang, yang salah bukan hanya karena tamak, tapi juga karena bingung membedakan antara cinta dan keadilan. Namun yang pasti, rumah kayu kuno tempat Eyang Suci dan Priambodo tinggal kini menjadi satu-satunya aset yang belum terusik. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan rumah itu, tersembunyi sesuatu yang akan mengubah jalan cerita keluarga mereka untuk selamanya. Dan semuanya akan bermula dari ranjang kayu tua tempat Eyang Suci biasa tidur. Hari itu, mendung menggantung di langit desa Sukomulyo. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang menyelusup ke dinding-dinding rumah kayu tua milik Eyang Suci. Di dalam rumah itu, suara lirih bacaan Al-Quran menggema pelan. Adalah Priambodo, duduk bersila di samping ranjang neneknya yang sudah terbaring lemah selama beberapa hari terakhir. Tubuh Eyang Suci makin ringkih. Urat-urat di tangannya tampak menonjol, kulitnya semakin keriput, dan matanya mulai redup seperti pelita yang hampir padam. Tapi di tengah kelemahan fisiknya, jiwanya tetap tangguh. Wajahnya tetap tenang,
Dan senyum lembutnya tak pernah lepas ketika menatap cucu yang selama ini menemaninya dalam suka dan duka. Bondo, suara itu lirih namun penuh ketegasan iman. Nek pengin titip amanah terakhir. Priambodo segera menghentikan bacaannya. Ia mendekat, menggenggam tangan neneknya erat. Inggih, Nek, Bondo siap merungokke. Omah iki, le, omah kayu iki, kelak bakal dadi tempatmu berteduh. Surat wasiateh wis nek titipno nang Pak Kades Sutarso. Omah iki hakmu. Aku ora duwe apa-apa maneh kecuali omah iki. Tapi insya Allah, omah iki berkah. Air mata pelan mengalir di pipi Priambodo. Bukan karena mengharapkan rumah itu, tapi karena menyadari bahwa waktunya bersama Eyang Suci sudah tak lama lagi. Rumah itu lebih dari sekadar bangunan. Di sana ia belajar membaca, mengaji, menumbuhkan sabar, dan memahami bahwa hidup tak harus banyak memiliki untuk merasa cukup. Aku bakal jaga, Nek, ora mung omah iki, tapi semua sing Nek warisake, iman, sabar, lan ikhlas. Sementara itu, Priambodo yang masih kecil diasuh oleh neneknya, Eyang Suci, ibu dari Pak Slamet. Eyang Suci merasa kasihan melihat cucunya yang kehilangan ibu di usia dini, lalu menawarkan diri untuk merawatnya. Biar aku yang rawat si Bondo, ujar Eyang Suci pada Slamet, dia butuh pelukan ibu, dan aku tahu kau tak bisa sendirian. Kamu juga harus cari nafkah. Pak Slamet mengangguk berat. Hatinya tak tega melepas anak bungsunya, tapi ia tahu itu keputusan terbaik. Maka sejak saat itu, Priambodo tinggal bersama neneknya di rumah kayu kuno warisan keluarga, terpisah dari saudara-saudaranya. Dalam malam-malam sunyi, Pak Slamet sering termenung memandangi langit. Ia merasa ada yang hilang, ada luka yang menganga. Namun dalam sholat tahajudnya, ia selalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membesarkan anak-anaknya dengan bijaksana. Ya, Allah, doanya lirih. Jika hartaku tak cukup membahagiakan mereka, maka jadikanlah aku ayah yang bisa adil, yang mampu mendidik mereka dalam iman dan kasih. Ia sadar, dunia ini sementara. Harta bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana. Maka ia berusaha tetap menapaki jalan keikhlasan. Seiring waktu, desa mulai berubah. Rumah-rumah mulai dibeton, sawah mulai menyusut. Tapi rumah kayu kuno milik Eyang Suci tetap berdiri kokoh. Rumah itu menyimpan banyak cerita, menjadi saksi lahirnya beberapa generasi. Disitulah Priambodo tumbuh bersama Eyang Suci. Rumah itu memang sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi dalam rumah itu, ada kasih sayang sejati. Ada surau kecil di sudut belakang tempat Eyang Suci mengajarkan cucunya mengaji. Setiap malam, suara bacaan Al-Quran dari mulut Priambodo yang masih cadel menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Eyang Suci sering berpesan pada cucunya, harta itu hanya titipan, nah, tapi iman dan akhlak itu bekal sejati. Jangan pernah iri dengan saudaramu yang kelak mungkin punya lebih. Allah tahu bagianmu. Dan Priambodo, anak yang tenang dan bersahaja, selalu mengangguk. Ia tumbuh menjadi anak yang taat, jarang menuntut, dan selalu menjaga adab pada orang yang lebih tua. Namun siapa sangka, di balik kesabaran dan kesederhanaannya, Allah telah menyiapkan satu kejutan besar yang kelak akan mengguncang seluruh keluarga. Dan semua itu dimulai dari tanah yang dahulu dibicarakan oleh almarhumah Mawarti, warisan awal yang akan membuka pintu kisah warisan lainnya, termasuk warisan yang tersembunyi di bawah ranjang kayu kuno milik Eyang Suci. Waktu berjalan tanpa henti, meninggalkan jejak-jejak perubahan di keluarga Pak Slamet Marianto. Setelah beberapa tahun hidup menjanda, kerinduan akan kehangatan rumah tangga perlahan mengetuk hatinya. Ia tahu, hidup dengan 4 anak bukan perkara mudah, terlebih 2 di antaranya masih kecil. Maka, atas nasihat beberapa tokoh desa dan dorongan dari saudara-saudaranya, Pak Slamet menikah kembali dengan seorang janda dari desa seberang, Bu Lasmi namanya. Lasmi adalah perempuan luwes dan cekatan. Wajahnya bersahaja, dan tutur katanya lembut. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun seperti lautan yang terlihat tenang tapi menyimpan gelombang,
kehidupan rumah tangga barunya mulai menunjukkan percikan ketimpangan. Dari pernikahannya dengan Lasmi, lahirlah dua anak, Tejo dan Laili. Keduanya dibesarkan dalam suasana keluarga baru yang berbeda. Berbeda karena kini semua perhatian Pak Slamet nyaris terpusat pada rumah tangga yang kedua. Hargono telah tumbuh menjadi pemuda mandiri dan memilih merantau ke kota. Priambodo masih tinggal bersama neneknya, Eyang Suci. Tapi sejak menikah lagi, hubungan Pak Slamet dengan anak-anak dari pernikahan pertama seperti kian berjarak. Yang paling kentara adalah bagaimana harta warisan dari orang tua Pak Slamet mulai menyusut. Dahulu, tanah warisan dari almarhum ayah Pak Slamet terbentang luas di sisi selatan desa. Tanah itu diwariskan dengan pesan agar digunakan sebaik mungkin untuk masa depan anak cucu. Tapi perlahan, bidang demi bidang dijual. Awalnya hanya untuk keperluan dapur. Lalu untuk membeli sepeda motor agar Lasmi bisa berjualan sayur. Namun yang paling besar, dan mulai memunculkan bisik-bisik dari tetangga, adalah ketika dua petak tanah dijual untuk membiayai sekolah Tejo dan Laili. Lasmi punya impian besar untuk anak-anaknya. Ia ingin Tejo jadi insinyur dan Laili jadi bidan. Cita-cita mulia. Namun, dalam proses mewujudkannya, Lasmi seolah lupa bahwa ada anak-anak lain dalam hidup Pak Slamet yang juga berhak atas warisan orang tua mereka. Mas, kita jual saja tanah yang di tepi jalan itu. Buat bayar kuliah Tejo. Lagian, siapa lagi yang bisa nyekolahin kalau bukan kita sendiri, bujuk Lasmi pada suatu malam. Pak Slamet terdiam. Ia tahu tanah itu dulu adalah peninggalan ayahnya, yang mestinya diwariskan kepada semua anak-anaknya, termasuk Hargono dan Priambodo. Tapi suara Lasmi yang terus membujuk, ditambah tekanan hidup sehari-hari, membuatnya goyah. Yowis, Le, asal anak-anak bisa sekolah. Tapi jangan dulu dijual semua. Sisakan juga buat yang lain, katanya pelan. Eyang Suci tersenyum. Sebuah senyum yang mengandung seluruh cinta seorang nenek kepada cucu yang telah menemaninya hingga akhir hayat. Dan tepat di malam Jumat itu, selepas Isya, Eyang Suci menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan tersenyum, setelah sempat beristighfar dan menyebut, "Ya, Allah, jaga cucuku." Tangis Priambodo pecah. Tapi bukan tangis kecewa atau ratap yang meronta, melainkan tangis rindu, syukur, dan hormat. Ia memandikan jenazah Eyang Suci sendiri, dibantu Pak Lurah dan beberapa warga. Ia mensyalatkannya dengan khusyuk dan mengantar ke pemakaman dengan langkah pasti. Dalam doa-doanya, ia tidak meminta warisan besar. Ia hanya memohon, "Ya Rab, bahagiakan beliau di sisi MU, sebagaimana beliau membahagiakanku di dunia." Beberapa hari setelah tahlilan ke-7, Pak Kades Sutarso datang berkunjung. Ia membawa sebuah map coklat berisi surat yang sudah disegel dan ditandatangani Eyang Suci sebelum wafat. Di hadapan saksi perangkat desa, surat itu dibacakan. Isinya singkat namun dalam. "Saya, Suci binti Karyo, pemilik sah rumah kayu yang terletak di Dusun Ngledok RT 04, dengan luas 200 meter persegi, mewariskan sepenuhnya rumah tersebut kepada cucu saya, Priambodo bin Slamet Marianto. Rumah ini menjadi hak milik mutlaknya dan tidak boleh dipindah tangan atau dijual tanpa keinginan dan ridha darinya." Pak Kades meletakkan surat itu di hadapan Priambodo dan berkata, "Iki wasiat resmi, Bondo. Ora ono seng iesom batalno. Nenekmu titip amanah besar, dan insya Allah, rumah ini berkah." Priambodo hanya mengangguk, air matanya kembali jatuh. Ia tidak pernah meminta. Tapi Tuhan memberinya, bukan dalam bentuk kekayaan, tapi dalam bentuk cinta yang abadi dari seorang nenek. Namun tak semua menerima kabar itu dengan lapang. Bu Lasmi, yang diam-diam mengetahui isi surat wasiat dari cerita warga, mulai menunjukkan gelagat tak senang. Ia merasa heran. Mengapa justru Priambodo yang mendapatkan rumah, sementara anak-anaknya, Tejo dan Laili, tidak mendapat bagian dari Eyang Suci, padahal mereka cucu juga. "Mas Slamet, itu rumah bisa dijual mahal kalau tanah di belakangnya ikut digabung. Sayang banget kalau dikasih ke anak yang gak pernah ikut ngurus keluarga kita." Lasmi mengomel kepada suaminya.
Pak Slamet hanya terdiam. Ia tahu, tidak sepenuhnya ia adil sebagai ayah. Ia memang lebih banyak mencurahkan perhatian kepada keluarga keduanya. Tapi surat wasiat itu adalah suara dari langit. Dan sebagai orang yang beriman, ia tahu, siapapun yang melawan wasiat seperti itu, sama saja melawan titah seorang yang telah berpulang dengan tenang dan penuh doa. Lasmi, ora kabeh warisan kudu adil iaso dihitung. Iki wis amanah. Nenek Suji ngerti sapa sing ngerumat dheweke nganti akhir. Iki warisan barokah, dudu rebutan. Kudu kita hormati. Lasmi merengut. Tapi hatinya tak tenang. Sejak itu, ia mulai mencari cara untuk membujuk, bahkan menekan secara halus, agar rumah itu bisa dijual dan hasilnya dibagi. Priambodo tetap tenang. Ia menolak dengan santun, tapi tegas. Saya bukan menolak berbagi, Bu Lasmi. Tapi rumah ini bukan milik saya sepenuhnya. Rumah ini adalah titipan. Dan saya tak berani mengkhianati titipan orang tua yang telah mendidik saya sejak kecil. Sampai pada suatu hari, saat Priambodo berniat memindahkan ranjang kayu tempat neneknya biasa tidur, karena ingin membersihkan kamar dan mengenang masa-masa dulu, ia mendapati sesuatu yang tak biasa. Di bawah lantai kamar yang disemen tipis, ada semacam keramik tua yang tidak lazim. Warnanya keabu-abuan, dan terlihat seperti pernah digunakan sebagai penutup. Saat ia membongkar pelan-pelan, tampak gundukan kecil dibungkus kain batik tua. Dengan penuh rasa ingin tahu dan tetap mengucap basmalah, ia membuka kain itu. Dan di dalamnya, kilauan emas. Kalung-kalung berat bertatahkan permata, gelang-gelang kuno, anting-anting berbentuk bunga melati, bahkan ada sepasang sueng emas model lama. Tangannya gemetar. Ya, Allah! Astagfirullah! Ia menutup kembali dan segera mengambil wudhu. Setelah sholat 2 rakaat, ia duduk bersimpuh di hadapan perhiasan itu, menangis dalam sujudnya. Ia sadar, ini bukan harta biasa. Ini adalah warisan langit yang disembunyikan dalam bumi. Jika ini milikku, ya Rob, tuntun aku untuk menggunakannya dengan benar. Tapi jika bukan, tolong jauhkan aku dari tamak dan serakah. Keesokan harinya, ia mendatangi Pak Kepala Desa dan juga Pak Parto, sesepuh desa yang usianya hampir 90 tahun. Ketika melihat bentuk perhiasan itu, Pak Parto hanya terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Iki, perhiasan peninggalan zaman Belanda. Simbah Suci pernah cerita, kui warisan dari orang tuanya. Tapi beliau nggak pernah cerita ke siapapun karena takut harta itu bikin keluarga saling rebutan." Priambodo mengangguk perlahan. Dalam hatinya ia berjanji bahwa harta itu akan ia jaga sebagaimana ia menjaga nama baik Eyang Suci. Ia tidak akan menjual sembarangan. Tidak akan membaginya dalam ketamakan. Ia akan mencari jalan bagaimana harta itu bisa membawa manfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang membutuhkan. Sebab ia percaya, seperti kata Eyang Suci dulu, rejeki sing paling mulio iku sing iya som bahagiatno wong liya tanpa ngurangi bahagiamu sendiri. Dan kini, dari rumah kayu kuno yang terlihat remeh di mata banyak orang, cahaya takdir mulai bersinar pelan. Sebuah titipan dari langit, untuk jiwa yang tulus menjaga bumi. Kabar tentang penemuan emas kuno di bawah ranjang Eyang Suci menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar dalam sekam. Meskipun Priambodo tidak pernah membicarakannya ke sembarang orang, entah bagaimana gosip itu tetap saja merambat dari mulut ke mulut. Dalam hitungan hari, rumah kayu itu tak lagi sekadar terlihat sebagai warisan tua tak berharga, ia kini menjadi lambang misteri, keberuntungan, dan godaan. Tejo, anak kedua Pak Slamet dari istri kedua, menjadi orang pertama yang berani bertanya langsung. "Mas Bondo, aku krungu dari orang-orang, benar Mas nemu emas di kamar Eyang?" Priambodo menatap adiknya itu dengan lembut. Ia tidak marah. Justru dalam hatinya ada rasa sedih. Anak-anak yang dulu bermain bersamanya, kini mulai melihatnya sebagai pemilik harta, bukan lagi kakak tempat berbagi cerita. "Tejo, nek ada rezeki dari Allah, itu bukan milikku sendiri. Tapi harus jadi manfaat buat banyak orang. Tapi untuk saat ini,
Aku belum tahu apa yang harus kulakukan. Tejo terdiam. Ia merasa kecewa, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Dan seperti yang sering terjadi, kekecewaan yang tak disampaikan itu berubah menjadi cerita versi sendiri saat kembali ke rumah. Bu Lasmi adalah orang yang paling gelisah. Loh, Mas Priambodo itu siapa? Wong dari dulu nggak pernah ngurus keluarga. Kok bisa-bisanya dia nemu harta karun? Seharusnya itu dibagi rata dong. Keluarga besar juga punya hak. Pak Slamet hanya diam. Ia sudah terlalu lelah menghadapi amarah istrinya yang tak pernah puas. Dalam hatinya, ia tahu benar bahwa harta itu ditemukan oleh Priambodo di rumah warisan Eyang Suci dan sesuai wasiat yang jelas. Tapi sebagai kepala keluarga yang mulai renta, suara Lasmi kadang memaksanya untuk ragu dan gamang. Namun di tengah badai kecemburuan yang mulai bertiup kencang, Priambodo justru makin tenang. Setiap malam ia bangun untuk sholat tahajud. Ia mengaji di sudut rumah yang dulu sering ia tempati bersama neneknya. Hatinya mengadu, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhannya. Ya, Allah, jika ini ujian MU, maka kuatkan aku untuk tidak melampaui hak orang lain. Jangan jadikan harta ini fitnah. Jika aku tak sanggup menjaganya, ambillah. Tapi jika engkau ridha, tuntun aku menjadikan ini amal. Suatu malam, Pak Slamet akhirnya datang sendiri ke rumah kayu itu. Setelah sholat Isya di surau kecil dekat rumah, ia memutuskan mampir. Priambodo menyambutnya seperti biasa, dengan teh hangat dan hati yang terbuka. Bapak sehat? Alhamdulillah. Meski badan ini sudah tua, tapi masih cukup kuat buat berjalan ke rumah anakku. Priambodo tersenyum. Tapi ia tahu, bukan kesehatan yang ingin dibicarakan bapaknya malam itu. Bondo, soal emas itu, bapak tahu. Tapi bapak cuma ingin ngomong, jangan biarkan harta memisahkan kita sebagai keluarga. Kalau memang kamu ikhlas berbagi, mungkin adik-adikmu juga bisa sedikit terbantu. Kalimat itu pelan, namun tajam. Priambodo menunduk. Ia memahami kegelisahan bapaknya. Pak, emas itu bukan hartaku. Itu titipan. Nek aku jual, bukan buat kaya-kayaan, tapi buat kebaikan. Ia diam sejenak, lalu berkata dengan lembut. Bapak tahu enggak, sejak dulu aku ingin punya rumah ngaji kecil. Tempat anak-anak desa ini bisa belajar Al-Quran. Aku pengen rumah ini jadi awal dari cita-cita itu. Biar rumah ini barokah. Emas itu akan aku jadikan modal, bukan buat hidup mewah, tapi buat sedekah. Pak Slamet terdiam. Air matanya menetes. Ia baru sadar bahwa anak yang dulu ia biarkan diasuh neneknya sendiri, ternyata tumbuh menjadi lelaki yang hatinya dijaga langit. Bondo, maafkan bapak. Dulu bapak terlalu sibuk. Terlalu banyak mendengar orang lain. Sampai lupa bahwa anak kandung sendiri perlu perhatian. Mereka berpelukan malam itu. Dalam dinginnya udara desa, kehangatan ayah dan anak yang telah lama terpisah mulai pulih. Namun ujian tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelahnya, Bu Lasmi datang sendiri. Tanpa basa-basi, dengan nada tinggi ia berkata, "Kalau kamu memang merasa emas itu amanah, seharusnya kamu paham kewajibanmu sebagai anak. Tejo butuh biaya kuliah. Laili belum bisa lanjut sekolah. Kamu tega melihat mereka susah sementara kamu duduk di atas emas." Priambodo menahan diri. Ia tidak ingin menyakiti. Tapi hatinya terluka. Ia diam sebentar, lalu menjawab, "Bu, saya tidak pernah menutup pintu. Tapi jangan memaksakan hak yang bukan milik. Kalau memang Bu Lasmi ingin bantu Tejo dan Laili, ayo kita pikirkan bersama. Saya bersedia membantu, bukan karena dituntut, tapi karena ingin berbuat baik." Ia lalu menyodorkan amplop. Isinya adalah uang hasil menjual sebagian kecil emas, tanpa sepengetahuan siapapun. "Ini untuk biaya sekolah Tejo dan Laili. Saya tidak ingin mereka tumbuh dengan perasaan iri seperti ini." Bu Lasmi terdiam. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia tak menyangka bahwa anak yang selama ini ia anggap asing,
ternyata menyimpan kasih sayang lebih besar dari yang lain. Hari berganti hari. Semakin banyak orang tahu bahwa Priambodo bukan hanya menerima warisan rumah kayu dan emas, tapi ia juga menerima ujian iman, ujian ketulusan, dan ujian cinta dari keluarga yang terpecah karena harta. Tapi perlahan, dari rumah itu mulai terdengar suara anak-anak mengaji. Di sore hari, lantunan Ikra menggema. Ibu-ibu datang mengantar anaknya dengan senyum. Para pemuda mulai ikut merapikan halaman dan memperbaiki atap. Rumah kayu itu kini menjadi tempat pengabdian. Dan emas yang ditemukan bukan lagi menjadi rebutan, tapi menjadi sumber sedekah, wakaf, dan kebaikan yang tidak hanya mengalirkan manfaat, tapi juga menyejukkan jiwa. Priambodo tahu, ujian belum selesai. Tapi ia percaya satu hal. Siapa yang menjaga amanah dunia, akan dijaga Allah di akhirat. Dan siapa yang rela kehilangan karena Allah, tak akan pernah benar-benar rugi. Di tengah suasana damai yang mulai tumbuh di rumah kayu warisan Eyang Suci, Priambodo suatu malam duduk di beranda, menatap langit. Angin malam menyapu lembut wajahnya. Langit penuh bintang, tapi ada satu bintang yang paling terang, ia menyebutnya bintang Eyang. Setiap kali menatap bintang itu, kenangan masa kecilnya kembali mengalir, pelan namun menusuk hati. Dulu, saat usianya belum genap 7 tahun, ia sering duduk di pangkuan Eyang Suci sambil menangis diam-diam. Saat itu, ia belum mengerti kenapa ibunya, Mawarti, sering terbaring lemah. Ia belum mengerti kenapa ayahnya lebih sering terlihat bersama wanita lain, yang kelak dikenal sebagai Bulasmi. Yang ia tahu, hanya Eyang Suci yang selalu ada di dekatnya. Jangan sedih, Andok. Eyang ora iso ngasih apa-apa, tapi Eyang iso ndongakno sliramu saben malam. Doa itu menjadi tameng hidup Priambodo. Ia tumbuh bukan dari limpahan kasih ayah atau kenyamanan keluarga utuh, tapi dari doa yang terus dilantunkan oleh seorang nenek yang tidak pernah mengeluh. Setelah ibunya meninggal karena sakit, rumah mulai terasa asing. Pak Slamet, ayahnya, semakin jarang pulang. Rumah menjadi sepi. Hargono, kakaknya, lebih sering dibawa ke kota oleh pamannya. Sementara Priambodo dibiarkan tinggal bersama Eyang Suci di rumah kayu itu. Waktu itu, banyak yang menganggap rumah itu sudah tidak layak. Banyak rayap, dinding mulai keropos, dan atapnya bocor bila hujan deras. Tapi bagi Priambodo kecil, rumah itu adalah istana. Di sanalah ia belajar huruf-huruf hijayah dari papan tulis kecil buatan tangan Eyang. Di sanalah ia pertama kali mendengar kisah para nabi. Di sanalah hatinya ditanamkan iman yang kelak menjadi pelita dalam gelap. Nek suatu saat bondo dari wong sugih, ojo lali karo Gusti Allah. Sugih iku ujian, le, dudu kebanggaan. Kalimat itu selalu terngiang. Dan kini, setelah ia benar-benar mendapat harta dari bawah ranjang Eyang, kalimat itu menjadi nyata. Sugih, tapi diuji. Sugih, tapi bukan untuk sombong. Suatu hari, saat membersihkan lemari tua Eyang, ia menemukan sebuah buku lusuh. Buku itu ternyata adalah buku harian Eyang Suci. Halaman demi halaman ditulis dengan aksara Jawa dan sedikit campuran bahasa Indonesia. Tangannya bergetar saat membaca satu halaman yang tertulis tanggalnya saat usianya baru 8 tahun. Hari ini bondo demam. Aku tak punya uang untuk beli obat. Tapi malamnya aku berdoa, sujud lama-lama. Kuharap, Allah, sembuhkan dia. Bondo itu cah cilik sing apik. Gat nakal, gat suka merengek. Tapi tatapan matanya selalu tanya, kenapa hidup ini sepi? Air mata Priambodo jatuh. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena selama ini ia tidak tahu betapa dalam cinta Eyang Suci padanya. Ia terus membaca. Di bagian akhir buku itu, ada satu paragraf yang ditulis menjelang wafatnya. Andai aku pergi duluan, semoga rumah ini tetap jadi tempat cahaya. Aku titipkan pada Bondo, karena aku tahu hatinya bersih. Aku ingin rumah ini menjadi tempat anak-anak mengaji, bukan sekadar bangunan tua. Jika Tuhan berkehendak, biarlah Bondo yang menerangi desa ini dengan ilmu dan akhlaknya.
Seolah Tuhan menjawab doa-doa itu. Seolah dunia memang sedang menunggu rumah kayu itu menjadi baitul ilmu, rumah ilmu. Hari demi hari, Priyambodo mulai mengubah rumah itu secara perlahan. Ia tak menghilangkan bentuk asli rumah, karena itu bagian dari kenangan. Tapi ia menambah beberapa bagian, rak kitab, papan tulis besar, dan pojok buku Islami. Tak hanya anak-anak yang datang, beberapa pemuda dan remaja juga mulai ikut pengajian. Bahkan para janda dan ibu rumah tangga yang tak bisa baca tulis pun minta dibimbing membaca Al-Quran. Bukan hal mudah. Kadang ia kehabisan tenaga. Kadang pula perasaan capek dan kesepian datang diam-diam. Tapi setiap kali itu terjadi, ia kembali membuka buku harian Eyang. Ia membaca doa-doa yang ditulis dengan tangan keriput, lalu menangis dalam sujud malamnya. Ya, Allah, jika ini jalan MU, jangan biarkan aku lelah sebelum sampai. Sementara itu, suasana di rumah Pak Slamet semakin berubah. Tejo yang awalnya diam, mulai sering ikut mengaji di rumah kayu. Ia melihat sendiri bagaimana kakaknya sabar mengajar anak-anak tanpa meminta imbalan. Laili pun mulai rajin membantu di sore hari, menyapu halaman dan menyiapkan teh untuk jamaah yang datang. Bu Lasmi awalnya masih menyimpan kecurigaan dan kedengkian. Tapi hatinya mulai pelan-pelan luluh ketika suatu hari melihat anak-anak kecil membaca Al-Fatihah dengan lancar. Ternyata, rumah kayu ini bukan cuma milik Bondo, tapi juga milik desa ini. Kalimat itu diucapkannya dalam hati, sambil menahan air mata. Dan di sisi lain, Pak Slamet suatu malam kembali duduk di beranda rumah kayu itu bersama Priyambodo. Mereka minum teh, seperti malam-malam sebelumnya. Bondo, aku ingin menyusul ibumu dalam keadaan tenang. Dan rumah ini, kamu telah menjadikannya cahaya. Terima kasih. Bapak tidak perlu berterima kasih, Pak. Ini semua karena doa ibu dan Eyang. Aku cuma menjalankan. Di langit malam itu, bintang paling terang kembali bersinar. Dan Priyambodo tahu, meski luka masa lalu tak bisa hilang, tapi dari luka itu bisa tumbuh harapan yang menyinari banyak orang. Mengajar mengaji anak-anak sore hari. Suara lantunan surat Al-Fatihah dari mulut-mulut kecil masih terngiang di telinganya, menjadi hiburan setelah lelah sehari penuh. Tiba-tiba, suara motor tua terdengar berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dari motor, mengenakan jaket kulit yang mulai pudar warnanya, dan membawa tas ransel besar di punggung. Wajahnya tegap, rambutnya sedikit beruban meski usianya belum terlalu tua. Sesosok yang tak asing, namun sudah lama tak tampak. Mas Hargono. Priyambodo mematung sejenak. Sejak kematian ibu mereka, Mawarti, Hargono dibawa pamannya ke kota dan tak pernah benar-benar kembali menetap di desa. Mereka hanya sesekali saling dengar kabar, itu pun melalui orang lain. Namun kini, ia berdiri di hadapannya, dengan tatapan ragu-ragu namun penuh haru. Bondo, sampean sekarang jadi guru ngaji ya? Priyambodo mengangguk pelan. Mereka saling menatap, sebelum akhirnya berpelukan dalam diam. Tak ada kata yang mampu melukiskan perasaan dua saudara yang lama terpisah, kini dipertemukan dalam suasana yang penuh kenangan dan pengampunan. Di dalam rumah, Hargono duduk memandangi dinding-dinding kayu yang masih sama seperti dulu. Tangannya menyentuh tiang penyangga yang dulu sering ia panjat saat kecil. Matanya berkaca-kaca. Rumah ini masih seperti dulu ya? Tapi rasanya beda. Ada sesuatu yang hangat. Ini bukan karena aku, Mas, jawab Priyambodo lembut. Semua ini karena Eyang dan doa-doanya. Malam itu, mereka berbincang panjang. Tentang masa lalu. Tentang kerinduan. Tentang luka yang belum sempat mereka obati. Hargono bercerita bahwa hidupnya di kota tak semanis yang dibayangkan. Ia sempat bangkrut saat merintis usaha, sempat hampir kehilangan arah. Tapi akhirnya ia kembali menemukan hidayah setelah rutin mengikuti kajian di sebuah masjid besar di kota. Aku sadar, uang dan status bukan segalanya. Tapi rumah ini membawaku pulang bukan cuma ke kampung, tapi ke arah yang benar. Kedatangan Hargono membawa kabar baik sekaligus ujian. Keesokan harinya,
Ia mengajak Priambodo untuk berbicara serius mengenai warisan. Ia menunjukkan 2 lembar sertifikat tanah atas nama dirinya yang dulu diberikan semasa hidup Ibu Mawarti. Aku tahu 2 bidang tanah ini atas namaku. Tapi aku pikir, kita harus bicarakan baik-baik. Aku ingin semuanya adil. Tidak ingin warisan ibu malah jadi fitnah. Priambodo tertegun. Ia tak menyangka Hargono yang dulu dikenal pendiam dan keras, kini tumbuh menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana. Tapi sebelum ia menjawab, Tejo tiba-tiba muncul dan ikut duduk bersama mereka. Mas Hargono, maaf saya menyela. Saya juga merasa tidak pantas menerima tanah dari Simbah. Saya tahu semua ini tadinya milik Eyang Suci. Kalau memang Mas Priambodo yang diminta Eyang, saya setuju untuk menyerahkan semuanya. Kata-kata itu mengejutkan semua yang hadir. Bu Lasmi yang mendengar pembicaraan dari dalam dapur pun keluar dengan wajah sedikit tegang. Namun kali ini, ia tak menyela seperti biasanya. Ia hanya berdiri sambil memandangi anak-anaknya yang mulai bicara dengan hati, bukan dengan ego. Ibu, selama ini saya tidak tahu semua cerita, ucap Tejo. Tapi saya lihat Mas Bondo hidup sederhana, tapi banyak orang datang mencarinya untuk ilmu. Saya malu, Bu. Selama ini saya terlalu sibuk mengejar dunia. Priambodo menahan air mata. Ia tak ingin adegan itu menjadi ajang saling menyalahkan. Maka ia berdiri, lalu berkata pelan. Aku tidak ingin rumah ini menjadi awal dari perpecahan. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Semua yang ada sekarang adalah titipan. Jika Mas Hargono ingin membagi tanah, aku akan terima. Jika tidak, aku juga ikhlas. Justru karena itu aku makin yakin, jawab Hargono mantap. Tanah ini terlalu besar untuk hanya 1 orang. Kita bagi rata saja. Bahkan kalau kamu setuju, 1 bidang kita wakafkan untuk bangun pesantren kecil. Suasana menjadi haru. Hari-hari berikutnya, keluarga besar Pak Slamet kembali sering berkumpul di rumah kayu. Pembicaraan mereka tak lagi sekadar soal harta, tapi lebih banyak tentang masa depan. Pak Slamet, yang tubuhnya mulai lemah karena usia, duduk tenang di bel-bel depan rumah. Ia tak menyangka, rumah tua yang dulu dianggap tidak berharga justru menjadi tempat penyatu anak-anaknya. Dulu aku sempat salah langkah, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi ternyata, Allah masih beri kesempatan memperbaiki. Pada malam Jumat berikutnya, diadakan tahlilan dan doa bersama di rumah kayu. Warga desa hadir. Imam masjid setempat bahkan memberikan ceramah singkat tentang pentingnya silaturahim dan keikhlasan dalam menerima takdir. Dan malam itu, suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu. Tangis karena mengenang mereka yang telah tiada, tawa karena hati yang kini saling menguatkan. Di atas langit rumah kayu, bintang-bintang bersinar terang. Seakan langit pun bersaksi bahwa sebuah keluarga yang dulu retak, kini sedang dipersatukan kembali dengan cinta, doa, dan cahaya dari Tuhan. Hari itu, langit mendung menyelimuti desa kecil tempat keluarga Pak Slamet tinggal. Suasana terasa hening, seolah semesta pun sedang menundukkan kepala dalam duka yang perlahan. Menyapa. Di dalam rumah kayu tua yang semakin bersih dan tertata, Pak Slamet terbaring di atas dipan bambu. Wajahnya pucat, napasnya mulai tersengal. Usianya memang sudah lanjut, dan tubuhnya melemah dari hari ke hari. Di sekelilingnya, ke-6 anak-anaknya hadir, Hargono, Priambodo, Tejo, Laili, serta cucu-cucu yang mulai beranjak dewasa. Lasmi duduk di pojok ruangan, sesekali menyeka air matanya, sementara para tetangga mulai berdatangan untuk mendoakan. Anak-anakku, suara Pak Slamet lirih, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat semua kepala mendekat. Waktuku tak lama lagi. Aku tidak ingin meninggalkan kalian dalam perpecahan. Semua mata mulai berkaca-kaca. Tak satu pun sanggup menyela. Dulu, aku terlalu sibuk mencari cara hidup, tapi lupa pada cara mencintai kalian secara adil. Aku mengakui, banyak keputusannya membuat kalian terluka. Tapi aku percaya, semua masih bisa diperbaiki, selama ada keikhlasan. Ia memandangi Hargono, lalu menoleh pada Priambodo.
Senyum tipis tersungging di bibirnya yang mulai kering. Hargono, kamu anak sulung. Kamu yang dulu menerima tanah dari ibumu. Tapi kamu juga yang pertama menyadari bahwa dunia ini tak abadi. Ayah bangga padamu karena datang bukan membawa tuntutan, tapi pengampunan. Hargono menunduk, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Bondo, kamu anak yang tumbuh dalam kesunyian. Diasuh oleh ibuku, ibumu. Tapi ternyata, kamu yang paling banyak menyimpan cahaya. Rumah ini, rumah eyangmu, kini telah menjadi rumah ilmu. Teruskan itu, nak. Jangan pernah lelah mengajarkan kebaikan, meski balasannya hanya senyum. Priambodo hanya bisa menggenggam tangan ayahnya erat. Tejo, Laili, ayah tahu hidup kalian penuh kekurangan. Banyak kali kita menjual tanah demi sekolah, demi bertahan. Tapi ingat, bukan rumah besar yang membuat kita mulia, tapi hati yang besar. Laili tak mampu menahan isaknya. Tejo pun menangis dalam diam. Sementara itu, Bu Lasmi mulai terduduk lemas, dadanya sesak menahan kenyataan yang tak pernah ia duga akan datang secepat ini. Pak Slamet meminta sesuatu yang mengejutkan. Surat wasiat ditulis langsung oleh tangan Priambodo yang akan disaksikan oleh Pak Sutarso, kepala desa, dan 2 tetangga dekat. Dalam wasiat itu, Pak Slamet menuliskan dengan sederhana. 1. Rumah kayu peninggalan Eyang Suci sepenuhnya menjadi milik Priambodo, sesuai amanat neneknya. 2. 2 bidang tanah atas nama Hargono akan dibagi rata jika Hargono berkenan, dengan 1 bidang kecil untuk dibangun pondok belajar Al-Quran. 3. Rumah Pak Slamet yang sekarang ditempati Tejo dan Laili akan tetap menjadi milik mereka berdua, namun tidak boleh dijual. Harus diwariskan untuk anak cucu sebagai kenangan keluarga. 4. Sebagian kecil tanah warisan yang tersisa dan belum dijual, diminta agar disedekahkan untuk masjid desa. 5. Jika kelak ada perselisihan, semua harus kembali pada musyawarah dan tidak membawa urusan keluarga ke meja hukum. Selesai ditulis, Pak Slamet meminta cium tangan dari semua anak-anaknya. Satu persatu mendekat. Suasana menjadi hening. Hanya suara tangis tertahan terdengar. Aku tidak ingin kalian mewarisi harta, kalau itu hanya menjadi racun bagi hati. Yang ingin ayah wariskan adalah kebaikan dan cinta yang tak pernah putus, bahkan setelah jasad ini tiada. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti langit yang menangis dalam sunyi. Di dalam kamar tua, Pak Slamet wafat dengan damai, dalam pelukan keluarga, dan dalam bacaan ayat-ayat suci yang tak henti dilantunkan oleh Priambodo dan anak-anaknya. Jenazah Pak Slamet dimakamkan dengan iringan doa yang begitu panjang. Warga desa berdatangan bukan hanya karena hormat, tapi karena mereka tahu, Pak Slamet adalah orang yang pernah berbuat salah, namun tak henti memperbaiki. Setelah pemakaman, semua anak-anak berkumpul kembali di rumah kayu. Kali ini bukan untuk membagi harta, tapi untuk mengenang pelajaran terakhir dari seorang ayah yang tak sempurna, tapi berani mengakui dan memperbaiki. Di sudut rumah, Priambodo memandangi ranjang tua tempat nenek dan ayahnya menghembuskan napas terakhir. Ia menyadari, hidup bukan soal apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita tinggalkan. Ayah, Eyang, semoga Allah menerima kalian dengan kasih sayang yang luas. Kami akan menjaga amanah ini. Kami akan tetap bersama. Dan saat itu juga, terdengar suara anak-anak kecil mengaji di langgar depan rumah. Suara mereka jernih dan tulus. Di tengah duka, suara itu menjadi harapan, bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya kembali, jika hati bersedia untuk terbuka dan bersujud. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Slamet Marianto. Suasana duka memang masih terasa, namun perlahan berganti dengan semangat baru yang mengalir dari hati-hati yang mulai ikhlas. Rumah kayu peninggalan Eyang Suci, yang semula hanya menjadi tempat berteduh sederhana bagi Priambodo, kini memancarkan aura berbeda. Bukan karena fisiknya yang berubah megah, melainkan karena fungsinya yang semakin memberi manfaat. Sejak saat itu, rumah tersebut dikenal masyarakat sebagai langgar cahaya warisan. Awalnya, hanya anak-anak sekitar yang datang mengaji setiap sore. Namun dari mulut ke mulut,
Berita menyebar bahwa ada seorang guru ngaji muda yang sabar, ikhlas, dan menolak bayaran. Banyak orang tua yang mulai menitipkan anak-anak mereka belajar membaca Al-Quran, mengenal akhlak, dan mendengarkan kisah-kisah teladan. Priambodo menyusun jadwal dengan rapi. Pagi hari ia bekerja serabutan membantu warga, sore hari mengajar anak-anak, dan malam hari ia mengadakan pengajian kecil bagi para remaja dan pemuda desa. Laili, adik perempuannya, dengan senang hati ikut membantu. Ia mengajar anak-anak putri, mendampingi ibu-ibu membuat kue untuk keperluan kegiatan langgar, bahkan mengusulkan agar rumah kayu itu memiliki sudut perpustakaan kecil. Mas Bondo, aku masih ingat, Eyang Suci dulu sering membaca Al-Quran dan buku-buku agama di pojok jendela itu, kata Laili sambil menunjuk sudut rumah. Aku ingin tempat itu jadi tempat membaca dan belajar. Priambodo tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Itu ide yang baik, Dit. Cahaya ilmu memang harus terus dinyalakan, bukan hanya di hati, tapi juga di rumah ini. Sementara itu, Hargono, yang sudah kembali menetap di desa, mulai aktif membantu dari sisi finansial. Ia memutuskan untuk menjual sebagian hasil sawah dari tanah miliknya dan mengalokasikan sebagian untuk pembangunan aula kecil di samping rumah kayu. Ini bentuk syukurku, Bondo, ujar Hargono. Aku sempat jauh dari jalan ini, tapi rumah ini mengembalikanku. Aku ingin rumah ini jadi tempat lahirnya generasi yang lebih baik. Tejo pun tak ketinggalan. Ia meminjam tenaganya, memasang lampu-lampu penerangan, mengecat pagar, hingga menyumbangkan beberapa peralatan bekas dari rumah dinas tempat ia dulu bekerja. Bahkan, ia sering membantu menjaga keamanan ketika kegiatan malam berlangsung. Aku dulu cuma mikir kerja dan kerja, katanya pada Priambodo. Sekarang aku paham, hidup ini harus ada bekasnya, bukan cuma bekas capek. Kepala desa, Pak Sutarso, yang dulu dipercaya memegang surat wasiat Eyang Suci, kini rutin datang ke Langgar. Ia bahkan mengusulkan agar rumah kayu ini didaftarkan sebagai rumah warisan sosial dan religi di tingkat kabupaten. Tempat ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi sudah menjadi pusat perubahan, ujar Pak Sutarso saat menghadiri pengajian malam Jumat. Saya menyaksikan sendiri, dari rumah sederhana ini, lahir banyak anak yang mulai rajin salat, sopan pada orang tua, dan gemar membaca. Warga desa pun mulai terlibat. Ada yang menyumbang tikar, ada yang memberikan Al-Quran dan buku-buku agama. Bahkan seorang warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kota, namun berasal dari desa itu, menyumbangkan dana untuk memperbaiki atap dan membuat toilet umum agar para santri kecil lebih nyaman belajar. Namun bukan berarti perjalanan ini tanpa cobaan. Beberapa orang sempat mencibir. Ada yang menyebarkan gosip bahwa rumah tua itu hanya cara Priambodo mencari popularitas. Bahkan, ada juga yang mempertanyakan legalitas tanah dan bangunan tersebut. Tapi Priambodo tetap tenang. Ia tahu, di setiap langkah menuju kebaikan, akan selalu ada ujian. Biarkan mereka berbicara, ujarnya suatu malam kepada Laili. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa terus membuka hati untuk kebaikan. Laili mengangguk. Ia mulai belajar banyak hal dari kakaknya. Bukan karena gelar, bukan karena pangkat, tapi karena keteladanan. Hari demi hari, cahaya dari rumah kayu itu semakin terang. Setiap malam Jumat, rumah itu dipenuhi suara tahlil dan doa. Anak-anak yang dulu malas mengaji, kini berlomba menghafal surat-surat pendek. Para orang tua merasa tenang, karena anak-anak mereka mulai punya tempat berteduh dari derasnya arus dunia. Dan yang paling menyentuh, banyak warga mulai menyebut rumah itu dengan sebutan baru. Langgar Suci, sebagai penghormatan pada Eyang Suci yang mewariskan bukan emas, bukan tanah, tapi amanah dan cahaya iman. Priambodo tak pernah meminta namanya dicantumkan di papan depan. Ia hanya menuliskan kalimat sederhana. Rumah ini milik mereka yang ingin belajar, mencintai, dan bertumbuh dalam cahayanya. Malam itu, setelah selesai mengajar, Priambodo duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Eyang, Ayah, semoga dari tempat kalian yang tenang, kalian melihat cahaya itu mulai menyala. Dan semoga
Rumah ini bukan hanya saksi masa lalu, tapi juga tempat lahirnya masa depan yang lebih bertakwa. Langit sore itu tampak sendu, seolah memberi isyarat bahwa angin cobaan akan segera berembus ke rumah tua yang kini menjadi sumber cahaya bagi banyak hati. Seperti kata bijak para ulama, setiap amal kebaikan akan diuji bukan untuk menggugurkan pahala, tapi untuk menguatkan niat yang murni. Langgar suci yang dibangun di atas warisan Eyang Suci, kini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat kegiatan sosial. Ibu-ibu menjahit bersama, anak-anak remaja mengadakan diskusi dan pelatihan adab, bahkan pemuda desa mulai berkumpul rutin di malam minggu, bukan untuk hura-hura, tapi untuk bermuhasabah. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Suatu pagi, datanglah seorang pria berpakaian rapi, berkacamata hitam, bersama dua orang lain yang membawa tas besar dan dokumen. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan properti yang ingin menyulap kawasan kampung menjadi hunian elit. Dengan bahasa yang manis namun licik, mereka menyodorkan penawaran pembelian tanah, termasuk tanah di bawah Langgar Suci. Ini tanah tua, nilainya sudah tinggi. Bisa dibangun minimarket, atau bahkan guest house. Kami siap bayar tunai, kata pria itu sembari tersenyum dan menyerahkan brosur bergambar mewah. Priambodo tersenyum tenang. Ia tidak langsung menolak, tapi juga tak memberi janji. Ia memanggil Pak Sutarso, kepala desa, dan meminta agar semua dikaji dulu secara adat dan agama. Namun sejak hari itu, desas-desus mulai merebak. Katanya Mas Bondo mau jual langgar. Katanya mau dibangun jadi kafe. Pantas saja, sejak banyak santri, rumahnya makin ramai. Berita simpang siur membuat beberapa warga mulai ragu. Bahkan sebagian orang tua mulai menarik anak-anaknya dari pengajian karena takut ikut terseret masalah. Pak Sutarso pun sempat didatangi oleh pihak pengembang dengan iming-iming kompensasi administratif. Di tengah tekanan itu, Priambodo mengambil langkah yang mengejutkan. Ia mengundang seluruh warga desa ke Langgar pada malam Jumat. Undangan itu disebarkan tanpa suara, hanya lewat kabar dari mulut ke mulut, sebagaimana dulu cahaya rumah ini mulai bersinar. Malam itu, seluruh warga berkumpul. Tak sedikit yang datang dengan keraguan. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang ingin tahu kebenarannya. Tapi saat Priambodo berdiri di tengah mereka, dengan mata jernih dan suara tenang, semuanya menjadi jelas. Saudaraku semua, tanah ini, rumah ini, bukan milikku. Bukan pula milik ayahku. Ini adalah warisan dari seorang nenek yang hidupnya penuh kesederhanaan, tapi hatinya penuh keikhlasan. Kita semua tahu bahwa nilai sejati rumah ini bukan pada kayunya, bukan pada luasnya, tapi pada amal yang tumbuh di dalamnya. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang mulai tersentuh. Kalau rumah ini berubah jadi ruko, mungkin aku akan dapat uang. Tapi berapa lama uang itu bertahan? 3 bulan? Setahun? Tapi kalau rumah ini tetap jadi langgar, insya Allah, pahalanya terus mengalir. Tidak hanya untukku, tapi untuk Eyang Suci, untuk ayah, untuk kita semua. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari laci kecil. Surat wakaf. Dengan bismillah, malam ini, aku mewakafkan rumah kayu ini secara syar'i kepada umat. Disaksikan oleh Pak Sutarso dan para tokoh masyarakat. Suasana langsung hening. Beberapa orang langsung berdiri. Hargono memeluk adiknya sambil menangis. Laili menunduk, berdoa dalam hati. Pak Sutarso berdiri dengan mata berkaca. Saya saksikan, dan saya akan daftarkan ini sebagai tanah wakaf resmi. Semoga Allah memberkahi keputusan ini. Sejak itu, segala keraguan sirna. Langgar Suci kini memiliki status hukum dan religius yang tak bisa diganggu-gugat. Pengembang pun mundur perlahan, karena tahu tidak ada celah hukum yang bisa dipakai. Bahkan, ujian ini malah membuat warga semakin cinta pada langgar tersebut. Donasi berdatangan. Beberapa mantan santri dari luar kota kembali, membawa bantuan kitab dan alat belajar. Seorang pensiunan arsitek bahkan menawarkan diri memperkuat struktur rumah tanpa mengubah keaslian bangunan.
Di antara semua itu, ada satu hal yang membuat hati Priambodo bergetar. Suatu malam, ia mendapati seorang anak kecil tertidur di sudut langgar sambil memeluk Al-Quran. Di sampingnya, ada secari kertas bertuliskan, "Saya ingin seperti Mas Bondo. Ingin punya rumah yang jadi cahaya." Air mata Priambodo jatuh perlahan. Ia tersungkur dalam sujud panjang. "Ya, Allah, jika sedikit amal ini Engkau terima, jadikanlah ia penyelamatku di akhirat kelak." Ujian terakhir itu tak memadamkan cahaya rumah kuno. Justru menjadikannya mercusuar harapan bahwa warisan terbaik bukan emas, bukan sawah, bukan rumah bertingkat, tetapi ilmu dan keteladanan yang terus hidup dalam doa dan amal anak cucu. Waktu terus bergulir tanpa henti. Langgar suci yang dulunya hanya sebuah rumah kayu tua, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari desa dan hati setiap warganya. Bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pengikat ukhuwah dan pengingat akan nilai-nilai luhur. Priambodo, yang kini mulai menua, duduk di beranda rumah peninggalan Eyang Suci. Wajahnya teduh, penuh ketenangan. Di sampingnya, Laili dan Tejo yang kini telah dewasa dan berkeluarga, ikut mengembangkan langgar dengan semangat yang sama. Anak-anak desa yang dulu belajar ngaji di sana, kini banyak yang menjadi guru, ustadz, bahkan pengusaha yang tetap mengingat asal-muasal mereka. Priambodo sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Semua ujian dan liku-liku yang pernah ia lalui telah menuntun pada satu pelajaran besar. Warisan terbaik adalah yang terus mengalir manfaatnya, bukan sekadar harta dunia. Ilmu yang diamalkan, doa yang tulus, dan keteladanan yang konsisten, itulah warisan abadi. Pada suatu hari, datang sekelompok anak muda dari kota yang ingin belajar tentang sejarah langgar dan keberkahan rumah tua itu. Mereka takjub melihat bagaimana sebuah rumah kayu sederhana bisa menyebarkan cahaya iman dan kebajikan. Priambodo menyambut mereka dengan ramah. "Anak-anakku, ingatlah, apapun bentuk dan nilai dunia dari sebuah warisan, yang paling berharga adalah hati yang ikhlas menerima dan memeliharanya untuk kebaikan bersama." Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana bisa semua ini bermula, Pak Bondo?" Dengan senyum lembut, Priambodo menjawab, "Semua bermula dari sebuah wasiat, sebuah rumah kayu tua, dan sebuah hati yang rela berbagi. Ketika kita ikhlas, Allah akan melipat gandakan berkahnya. Itulah rahasia warisan yang hidup selamanya." Malam itu, langit penuh bintang menjadi saksi. Suara tahlil dan doa mengalun lembut dari dalam rumah tua. Setiap lantunan ayat suci mengikat tali kasih, menguatkan iman, dan menghangatkan jiwa. Dan di antara suara itu, doa-doa tulus mengalir. "Ya, Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang mewarisi kebaikan dan selalu bersyukur atas segala karunia-Mu."